Jadi pagi ini yang kita akan bahas ini mengenai personal hygiene. Walaupun sebenarnya dalam blog kedokteran tropis ini selain personal hygiene, sebenarnya lingkungan juga berperan dalam mekanisme terjadinya penyakit-penyakit infeksi tropis. Ya. Tapi untuk kali ini saya fokus pada personal hygiene dulu karena melihat personal hygiene ini pun sangat pembahasannya sangat luas sekali ketika kita mulai mengkaji dalam perspektif Islam, sedangkan waktu kita hanya sekitar 100 menit ya. Oke. Nah, untuk hari ini 2 jam ke depan yang kita harapkan setelah perkuliahan ini adik-adik semua mampu memahami definisi sehat dalam perspektif umum dan Islam, kemudian mampu memahami dasar kewajiban menjaga kesehatan, kemudian mampu memahami definisi personal hygiene itu sendiri, dan mampu menjelaskan fikih kesehatan terkait personal hygiene. Ya. Nah, untuk outline-nya secara garis besar kita ada 3 pembahasan, yaitu mengenai definisi sehat, kemudian kewajiban menjaga kesehatan, dan ketiga adalah personal hygiene. Untuk definisi kesehatan, banyak sekali pengertian-pengertian tentang sehat dan kesehatan, tapi di sini saya mengutip dari 3 lembaga, yaitu WHO, Kemenkes, dan MUI. Ya. Dari WHO sendiri, sehat itu didefinisikan sebagai keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, ataupun kelemahan atau kecacatan. Ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2019 tentang kesehatan, sehat itu dikatakan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya. Kemudian dari MUI sendiri berdasarkan Munas tahun 83 menetapkan bahwa pengertian sehat itu adalah ketahanan jasmania, rohania, sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunannya, memelihara serta mengembangkannya. Jadi dari ketiga institusi ini yang mendefinisikan sehat itu kita bisa simpulkan bahwa bukan hanya jasmani yang dikatakan sehat, tapi ruhani juga, sosial juga sangat berperan dalam terwujudnya yang dinamakan dengan sehat. Ya, jadi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian berdasarkan keislaman, sehat sendiri itu berasal dari bahasa Arab ya, yang asal katanya itu asiha. Asiha ini dapat diartikan adalah sembuh, sehat, selamat dari celah, nyata, benar, dan sesuai kenyataan. Ya. Jadi kata asiha ini pengertiannya. Nah, dari kata tersebut dapat diartikan bahwa sehat itu adalah keadaan baik segenap badan serta bagian biangannya itu terbebas dari sakit dan waras, ya. Jadi secara fisik maupun mental, ya. Kemudian kedua itu sehat bisa diartikan bahwa mendatangkan kebaikan pada badan kita. Atau sehat itu dapat diartikan bahwa kita sembuh dari sakit, kembali menjadi sehat, sembuh dari sakit, ya. Sehat asiha ini ada sinonim katanya, sinonimnya itu alfiyah. Kata alfiyah ini dapat diartikan bahwa asihah at-tammah atau sehat yang sempurna. Nah, kalau kita di Indonesia kadang kita menggabungkan 2 kata ini, asihah wal afiyah, sehat wal afiyat. Ya,
Sihatu wal afiyatu. Artinya sehat secara sempurna. Ya, ini yang selalu kita biasa katakan, sehat walafiat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Artinya secara keseluruhan baik jasmani, rohani, dan sosial kita dalam kondisi sehat. Kemudian untuk bisa dikatakan sehat, ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk kita bisa dikatakan sehat. Faktor-faktor pendukung ini salah satunya adalah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, apa yang kita makan dan kita minum itu harus halal, baik dari wujudnya maupun dari cara mendapatkannya atau cara pengolahannya. Ya, dari wujudnya halal berarti kita bahan makanan itu atau bahan minuman itu bukan berasal dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah, ya, seperti babi, anjing, atau hewan yang bertaring, hewan yang menjijikkan, kemudian minumnya bukan yang beralkohol, seperti itu. Sedangkan halal dari cara penyajian dan cara mendapatkannya adalah bahwa makanan dan minuman itu bukan hasil curian, bukan hasil rampokan, ya. Kemudian makanan itu diolah dari bahan makanan menjadi makanan untuk siap saji, itu menggunakan atau menggunakan rempah-rempah atau menggunakan seasoning maupun alat-alat peralatan makan itu yang bukan yang diharamkan. Misalnya penggunaan minyak babi atau penggunaan peralatan memasak yang tercampur dengan peralatan masak makanan non halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Karena di balik itu semuanya ada hal-hal yang sangat mendukung hingga terwujudnya kata sehat itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah istirahat. Istirahat ini dapat diartikan bahwa kita memberikan porsi atau kita memberikan hak atas diri kita untuk berhenti beraktivitas, merehatkan diri. Ya. Saya teringat akan sebuah kisah tentang pada saat hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, di mana dua sahabat Nabi Muhammad ini, yaitu Salman dan Abu Darda, pada saat Salman ini berkunjung ke Abu Darda, kemudian bertemu dengan ibu dari Abu Darda ini, dia sempat shock melihat penampilan dari Ibu Darda yang kusam, kurus, kemudian tidak fresh seperti itu, ya. Ternyata setelah bercerita, Ibu Darda ini mengatakan bahwa kondisinya sekarang ini merupakan akibat dari anaknya atau akibat dari Abu Darda yang hanya mementingkan ibadahnya, tidak membutuhkan atau tidak melihat lagi hal-hal duniawi. Setelah beberapa waktu, Abu Darda tiba ke rumahnya, kemudian dia membuatkan masakan untuk Salman dan mempersilahkan Salman makan. Salman pun berkata bahwa aku tidak ingin makan ketika kamu tidak ikut makan. Abu Darda ini menjawab, saya berpuasa hari ini.
Tapi Salman pun bersikeras bahwa saya tidak akan makan kecuali kamu ikut makan. Dan akhirnya Abu Darda pun makan. Berselang waktu ketika malam tiba, Abu Darda kemudian beranjak untuk sholat, tapi ditahan oleh Salman. Tidurlah, janganlah dulu sholat, tidurlah. Abu Darda mengikuti, dia pergi tidur. Tapi tidak lama dia bangun lagi, mau pergi sholat lagi, tapi ditahan lagi oleh Salman. Tidurlah. Nanti pada saat akhir malam barulah Salman membangunkan Abu Darda. Hai Abu Darda, sekarang bangunlah, waktunya kamu untuk bangun dan sekarang sholatlah. Jadi keduanya akhirnya melaksanakan sholat. Setelah kejadian tersebut, setelah mereka sholat, barulah Salman ini berdiskusi dengan Abu Darda. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak atas dirimu. Dan badanmu itu memiliki hak atas dirimu. Keluargamu memiliki hak atas dirimu. Maka berikanlah haknya setiap yang memiliki hak. Ya. Dari kisah ini sebenarnya kita bisa memetik hikmah bahwa kita harus memberikan hak sesuai porsi-porsinya. Dan Allah pun sangat mendukung itu, bahwa banyak ayat-ayat yang ataupun hadis yang menerangkan hal tersebut. Allah tidak akan memberatkan kita. Ya. Jadi ketika badanmu itu dalam kondisi lelah, maka istirahat. Ketika badanmu sudah bugar, maka bekerjalah. Seperti itu. Ya. Begitupun dengan keluarga. Jangan terlalu sibuk dengan kegiatan di luar, keluarga tidak dipeduli. Jadi berilah porsi sesuai dengan haknya. Poin berikutnya yaitu mengenai hygiene. Nah, hygiene juga ini sangat berperan terhadap terciptanya kondisi sehat. Hygiene di sini bukan hanya hygiene, personal hygiene, tapi juga lingkungan, ya. Begitupun dengan sex hygiene. Jadi ada banyak aspek yang harus kita perhatikan pada faktor hygiene ini, ya. Kemudian yang keempat ini tidak melakukan tindakan merugikan. Tidak melakukan tindakan merugikan maksudnya di sini ketika hal tersebut atau sesuatu tersebut apakah itu berupa kegiatan ataupun makanan ataupun sikap yang kita maupun dari medis maupun dari keilmuan itu sudah mengatakan adalah hal yang merugikan, maka jangan lakukan. Misalnya, sudah tahu merokok itu mudaratnya lebih besar daripada kebaikan yang dia berikan, maka jangan lakukan. Ya. Kemudian, perilaku seks yang menyimpang, sudah tahu itu hal yang menyimpang, ya jangan dilakukan. Ya. Jadi, sesuatu yang dianggap itu merugikan, baik itu dari perspektif agama maupun dari perspektif ilmiah, maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Kita harus menghindari. Ya? Karena ketika kita menghindari atau kita tidak melakukannya, maka kita akan mendukung terciptanya kondisi sehat buat diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Nah, yang kelima, tindakan menjauhi. Tindakan menjauhi di sini ketika misalnya ada wabah atau ada penyakit tertentu yang kita sudah tahu ini akan menularkan. Kalau
kita mendekat, maka menjauhlah dari tempat tersebut. Ya. Jadi sesuatu yang kita secara Islami maupun secara ilmiah itu bisa merugikan diri kita, walaupun kita tidak melakukannya atau kita bukan yang kita yang terkena, maka jauhi. Ya. Sama seperti merokok, bukan kita yang merokok, tapi karena kita tahu bahwa kalau kita menghirup asap rokok itu akan merugikan diri kita, maka jauhi. Jangan mendekat ke orang yang merokok. Ya. Ketika kita bisa memutuskan bahwa saya harus menjauhi, maka disitulah kita bisa menciptakan kondisi sehat buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat lingkungan kita. Nah, ini saya kutip satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 222. Sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan, ayat ini bercerita tentang tentang wanita dan haid, tapi di akhir dari ayat ini kita bisa mengutip bahwa ternyata Allah itu menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi di akhir ayat dari Al-Baqarah 222 ini kita diberikan petunjuk bahwa sebenarnya Allah itu suka orang-orang yang bertaubat dan suka orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita ingin disukai oleh Allah, maka sucikanlah diri kalian, sucikanlah diri kita, seperti itu. Siapa sih yang tidak ingin disukai oleh Allah? Ya, ketika kita sudah disukai oleh Allah, maka Masya Allah, semua akan lancar. Ya, semua akan lancar. Segala urusan kita di dunia maupun di akhirat, Insya Allah akan lancar. Ya. Kemudian hadis dari Bukhari, dari Ibnu Abbas, di sini juga mengatakan bahwa ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Nikmat sehat ini kadang kita terlena. Ketika kita sehat, kita lupa segalanya. Kita makannya sembarangan, pola tidurnya tidak teratur, apa yang ingin kita lakukan tanpa memikirkan bahwa nanti ada kondisi di mana kita akan merasakan yang namanya sakit. Ya, ada kondisi di mana kita akan merasakan sakit. Nah, sebelum sampai kondisi tersebut, sebaiknya kita menjaga diri kita. Ya. Begitupun dengan waktu senggang. Ketika kita punya waktu yang luang, yang banyak sekali, kadang kita terlena, kita tidak memikirkan bahwa waktu kita di dunia ini sangat sempit. Ya, waktu kita di dunia ini hanya sementara. Kita akan menghadapi dunia lain yang lebih panjang perjalanannya. Nah, dari hadis ini kita bisa banyak belajar, ya, bahwa nikmati sehatmu, jaga kesehatanmu sebelum kalian sakit. Dan ketika kalian sakit, nikmati rasa sakit itu sebagai
penggugur dosa, ya, sebagai pengingat kepada kita bahwa Allah lah sang pemberi sehat, sang pemberi sakit, ya. Kemana kita harus bermohon, kemana kita harus meminta, ya. Seperti kalian sekarang juga ini, ketika kalian masih umur-umur muda seperti sekarang, ya ingat-ingat kalau kalian tidak jaga kesehatan, hati-hati 10-20 tahun ke depan akan seperti apa kondisi kesehatan kalian sangat tergantung dengan apa yang kalian lakukan saat ini. Ya. Kemudian hadis riwayat Muslim juga sama seperti yang kisah yang tadi saya ceritakan, yang mengatakan bahwa sungguh badanmu itu memiliki hak atas dirimu. Jadi badan kita ini juga punya hak, dan haknya harus kita berikan. Tidak boleh kita ketika waktunya istirahat, harus istirahat. Ketika waktunya bekerja, bekerjalah. Jangan melampaui batasmu. Ya. Seperti itu. Kemudian di surah Al-Mudatsir ayat 4 juga, ini perintah dari Allah. Dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita terkait kesehatan, terkait personal hygiene, sangat banyak sekali. Apalagi hadis. Hadis begitu pun sangat banyak sekali hadis yang mengarahkan kita atau menuntun kita untuk bisa berperilaku sehat, bisa menjaga kesehatan kita, apakah itu dari makanan, dari pola hidup, dari hygiene kita, dari perilaku kita dalam menjaga. Nah, sekarang masuk ke personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Jadi personal hygiene itu adalah suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri. Untuk kesehatan diri, untuk kesehatan fisik dan psikis. Jadi memelihara kesehatan diri dan dua kali tertulis. Memelihara kebersihan dan kesehatan diri untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Nah, di sini kembali lagi fisik dan psikis, ya, kesejahteraan fisik dan psikis. Jadi bukan hanya fisiknya kita yang kita tujukan untuk memelihara kesehatan itu, tapi psikisnya juga kita, ya. Tapi dari contoh-contoh yang saya kasih tadi, saya masih mengarahkan ke fisik karena untuk masuk psikis itu pembahasan yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dalam dan luas, ya. Nah, ketika kita berbicara kebersihan diri dalam perspektif syariah atau fikih, maka kita akan selalu kaitkan dengan tahara, selalu kita kaitkan dengan khitan, bercukur, memotong kuku, sex hygiene. Jadi ini berbicara tentang personalnya kita masing-masing, kebersihan diri kita masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang kebersihan ini, tidak jauh-jauh pasti dengan tahara atau bersuci, berkhitan, bercukur, memotong kuku, serta sex hygiene. Ya. Nah, tahara sendiri itu biasa dituliskan sebagai taharatun dalam konteks bahasanya, artinya ya bersuci dari kotoran. Bersuci dari kotoran. Kotoran seperti apa? Kotoran yang sifatnya hisi, yaitu yang dapat dilihat oleh panca indera, atau kotoran yang bersifat makna. Jadi bukan wujud, tapi hanya pemaknaan saja, yaitu yang tidak ditangkap oleh panca indera. Jadi memang di sini sudah mengarahkan memang bersuci dari kotoran, baik itu
secara fisik atau hisi yang kita bisa lihat secara kasat mata maupun yang bersifat maknawi yang tidak kita bisa lihat, misalnya marah, stres, seperti itu, sifat iri, dengki itu kan kita tidak bisa lihat, ya. Yang kita bisa lihat adalah perilakunya. Ketika dia sudah memperlihatkan sebagai sebuah tingkah laku, tapi dari untuk stresnya itu dalam diri kita tidak kelihatan, ya. Seperti itu. Nah, dalam Islam tahara itu, untuk bersuci itu, dia terbagi atas 3 kegiatan: berwudu, mandi, dan tayamum. Berwudu itu sendiri dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah sudah berfirman bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapilah atau basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Nah, dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita sebelum kita sholat, kita harus berwudu, kita harus membasuh muka kita, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian basuh kepala, kaki sampai mata kaki, ya. Karena berwudu ini fungsinya untuk menghilangkan hadas yang merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kita tidak boleh ada hadas pada saat kita sholat, ya. Dan berwudu ini ada beberapa kegiatan di dalamnya. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian mandi. Mandi sendiri dalam kajian fikih Islam, dia diidentifikasi ada 2 jenis, ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Untuk mandi wajibnya sendiri itu ada 7. Yang pertama itu mandi karena masuk Islam. Jadi sebelum seseorang mengucapkan kalimat syahadat, itu diwajibkan untuk mandi bersih dulu, ya, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian mandi di hari Jumat, ya. Mandi di hari Jumat ini ada dalam hadis juga, saya lupa persis kalimatnya, tapi intinya bahwa dalam 7 hari Allah itu mewajibkan 1 kali mandi. Nah, ini yang dia maksud mandi di hari Jumat. Jadi sebelum kita pergi sholat Jumat, diwajibkan kita membersihkan diri kita dulu, ya. Jadi kita harus bersih, terus bebas dari bau-bauan yang tidak sedap dan bau keringat sebelum kita melakukan atau sebelum kita menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga itu mandi karena selesai dari menstruasi, ya. Jadi mandi wajib ini buat yang perempuan setelah dia akil balik, setelah mendapatkan haid, ini harus dia lakukan mandi setelah menstruasi. Kemudian mandi karena mimpi basah. Jadi ini juga wajib, ya. Mandi setelah mimpi basah. Baik, ini yang ditujukan ke laki-laki sebenarnya, mimpi basah, ya. Kemudian mandi karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan diwajibkan ibu-ibu untuk melakukan mandi wajib. Kemudian mandi karena hubungan suami istri dan mandi karena nikah, ya.
Jadi itu tujuh mandi wajib yang harus kalian ketahui. Ya. Karena diantaranya memang akan sehari-hari dilaksanakan atau akan setiap saat periode dilaksanakan seperti haid, kemudian yang belum menikah pasti untuk laki-laki mandi basah, kemudian yang sudah menikah mandi setelah hubungan suami istri, kemudian mandi setelah melahirkan, mandi setelah nifas. Ini harus kalian tahu bagaimana tata caranya juga, ya, belajar supaya kalian tahu dan bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir itu tamayamum. Tayamum ini merupakan salah satu cara bersuci dengan menggunakan debu, ya, debu yang kita usapkan pada telapak tangan, kemudian ke muka, sampai kemudian kedua tangannya sampai ke siku disertai dengan niat. Maknanya sebenarnya ini sangat dalam sekali. Pertama itu tayamum ini sebenarnya akan meredam atau akan menurunkan sifat egois kita. Sebagaimana kita tahu yang kita gunakan ini adalah debu, ya. Debu ini simbol dari kehinaan. Nah, ini yang kita usapkan ke muka kita. Jadi di sini kita bisa maknai bahwa kita tidak ada apa-apanya, ya. Kita tidak ada apa-apanya. Debu ini malah bisa menyucikan diri kita, ya. Menghilangkan hadas dari tubuh kita. Ya. Yang kedua, menunjukkan bahwa keutamaan umat Muhammad karena tayamum ini tidak ada yang mensyariatkan di umat-umat sebelumnya. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang diberi perintah atau diberi arahan untuk bertayamum ketika tidak menemukan air atau ketika kondisi-kondisi tidak boleh bersentuhan dengan air. Ya, misalnya lagi sakit, ya. Kalau dia kena air, malah memperparah sakitnya, ya tidak ada alasan, tidak bisa bersuci. Ada namanya tayamum. Jadi sudah sangat lengkap sekali tuntunan yang Allah berikan melalui Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh-contohnya dalam kehidupannya sehari-hari yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya, jadi tidak ada alasan sama sekali bahwa kita tidak bisa bersuci, karena ternyata kalau kita tidak bisa berwudu, ada tayamum. Kalau kita tidak bisa mandi, ada namanya berwudu, ada namanya tamayamum. Ya. Kemudian ketiga itu debu itu lebih mudah diperoleh dan ada di mana-mana. Jadi tidak ada istilahnya tidak bisa bersuci, tidak ada air, jadi tidak bisa berwudu. Ada debu yang bisa dijadikan sarana untuk bertayamum. Nah, keempat, bahwa debu itu adalah unsur dasar dari penciptaan manusia. Kita ini diciptakan dari tanah dan salah satu unsurnya adalah debu. Nah, jadi sangat-sangat ketika kita memaknai tayamum ini artinya itu sangat-sangat dalam sekali, bahwa kita sifat egois kita tidak boleh memiliki sifat egois, karena sebenarnya kita sangat rendah sekali sebenarnya, karena kita berasal dari debu, ya, kita berasal dari debu. Kemudian kita selalu Allah selalu meringankan sesuatu, tidak memberatkan ketika memberikan perintah. Karena ketika kita tidak bisa mandi, maka kita boleh berwudu. Ketika kita tidak bisa berwudu karena tidak ada air atau karena suatu hal atau karena penyakit, maka bertayamum.
Jadi sangat sempurna sekali perintah yang telah diberikan oleh Allah dengan sarana-sarananya itu, dengan pelengkap-pelengkapnya itu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian ini kembali ke berwudu. Nah, ini tahapan-tahapan di berwudu ini, Masya Allah, sangat-sangat besar sekali maknanya, sangat-sangat penting sekali untuk personal hygiene kita. Hanya dengan mencuci tangan saja ini, Masya Allah. Ternyata ketika kita menggali kenapa perintah mencuci tangan itu sangat penting, ternyata makna di balik itu sangat besar sekali. Salah satunya adalah supaya kita terhindar dari penyakit. Ya, ketika kita ketika kita mencuci tangan itu Nabi Muhammad sudah mencontohkannya seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dalam hadisnya bahwa saya melihat Rasulullah berwudu, dicucinya telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ya, jadi dia mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian riwayat berikutnya bahwa di hadis berikutnya bahwa bersihkanlah tanganmu sebelum dan sesudah makan. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berkahnya makanan adalah berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Berwudu maksudnya ini ya salah satunya adalah mencuci tangan. Kita mencuci tangan, tangan kita ini kita tidak tahu apa yang sudah kita pegang, apa yang sudah kita sentuh, bakterinya melekat di tangan kita. Nah, di sini sudah kita diberi tuntunan, cuci tanganmu, berwudu sebelum makan, setelah makan, cuci tanganmu. Malah ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi bahwa berwudu malah. Begitupun ada hadis yang saya kurang ingat gitu ya. Intinya setelah bangun jangan pernah menyentuh makanan sebelum kalian mencuci tangan, membasuh muka dan berkumur. 3 hal itu yang harus kalian lakukan. Jadi ketika bangun tidur, cuci dulu tanganmu, basuh mukamu, dan berkumurlah sebelum menyentuh makanan atau memakan makanan. Ya. Kemudian ada juga riwayat mengenai mencuci tangan sebelum tidur. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud juga yang hadisnya itu mengatakan bahwa apabila kamu berangkat tidur, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk hendak mendirikan sholat. Jadi sebelum kita tidur, kita diperintahkan untuk berwuduk dulu, ya, supaya kita dalam kondisi bersih ketika kita tidur. Sebenarnya banyak sekali maknanya ini ketika kita diperintahkan untuk berwuduk kita sebelum tidur. Karena sebenarnya kita tahu ketika kita tidur, kita dalam kondisi tidak sadar. Ya. Tuh kita bisa saja tidak berada dalam jasad kita. Dan bisa tidak kembali ke dalam jasad kita. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita, jangan sampai kita tidak bangun tidur lagi. Ruh kita tidak dikembalikan kita lagi. Ya. Oke, itu untuk mencuci tangan. Dan di sini mencuci tangan ini dikaitkan dengan kesehatan sangat besar sekali maknanya.
banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan masalahnya berawal dari tangan. Ya, contohnya kecacingan, ya kan? Dari tangan makanan masuk ke mulut. Kalian tidak tahu apa yang kalian makan, apa yang kalian pegang dan sebagainya. Masuklah ke mulut. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu dari sekian banyak kegunaan mencuci tangan. Kemudian kebersihan mulut dan gigi. Nah, ini kita kebersihan mulut dan gigi di beberapa buku-buku gigi keislaman itu sudah menjelaskan juga utamaannya membersihkan mulut. Salah satu cara membersihkan mulut itu selain berkumur adalah membersihkan gigi, mulut dan gigi itu adalah selain berkumur ya, itu adalah dengan siwak. Ya, pernah didengar namanya bersiwak atau pernah lihat? Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu bersiwak? Tapi dok, biasa yang kayak digosok-gosok di gigi dok, tapi dok. Ya, jadi membersihkan gigi, sela-sela gigi ya dengan menggunakan bagian tengah dari akar pohon arak. Jadi di Arab ini dikenal sebagai pohon arak namanya, ya. Jadi itu akarnya itu yang kita pakai untuk membersihkan di sela-sela gigi. Karena ternyata dari penelitian kandungan dari akar itu ternyata dia mengandung alkaloid, ya. Dia ada alkaloidnya, kemudian dia mengandung sulfur, ada kloridanya, ada vitamin C-nya, ada flavonoidnya, ada sterolnya, masya Allah, banyak sekali kandungannya dan lebih bagus dibandingkan pasta gigi yang buatannya manusia, ya. Masya Allah, banyak sekali kandungan yang semuanya bahan-bahan itu bermanfaat buat kesehatan mulut dan gigi kita, ya. Kemudian berkumur sendiri, berkumur ini kan kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian dikeluarkan. Dengan berkumur kita bisa membersihkan rongga mulut kita dari bakteri, apakah itu yang flora normal maupun yang tidak normal. Flora normal pun dalam kondisi berlebih itu tidak bagus, ya. Jadi mau tidak mau kita harus kurangi dengan berkumur. Dalam satu hari minimal kita 5 kali berkumur. Artinya setiap sholat kita wudhu kita akan berkumur, ya kan? Jadi dalam sehari minimal 5 kali kita akan membersihkan rongga mulut kita dari bakteri-bakteri baik yang flora normal maupun yang tidak normal, ya. Kemudian berikutnya membersihkan hidung. Nah, ini yang membersihkan hidung ini banyak yang sampai sekarang banyak yang salah caranya ketika membersihkan hidung. Salah satu kegiatan yang kita lakukan pada saat berwudu. Kebanyakan orang hanya membasahi tangan, kemudian memasukkan dalam hidungnya, baru korek-korek hidung. Nah, bukan begitu caranya sebenarnya, ya. Jadi kalian harus menghirup itu air. Airnya kalian hirup sehingga air itu masuk membasahi hingga rongga dalam dari hidung kalian. Ya. Baru itu keluarkan. Itu namanya al-istinsyaq. Al-in
al-istinsyaq. Jadi manfaatnya itu sangat besar sekali. Pertama, menjaga kelembaban dari hidung kita. Kita tahu ini hidung, tempat masuknya udara, ada bulu-bulu hidung yang akan yang akan menyaring udara yang masuk, tapi kan tidak semua tertahan dari bulu hidung toh. Jadi, permukaan atau mukosa hidung bagian dalam ya yang berperan. Makanya ada orang, salah satunya itu dengan membuat sekret. Membuat sekret kalau kita biasanya bilangnya ingus. Toh? Buat sekret untuk menangkap mikroba-mikroba atau zat-zat yang merugikan untuk tubuh kita. Ya, itu salah satu bentuk pertahanan dari tubuh kita, mekanisme ya. Jadi ketika kita berwudu dengan membersihkan hidung dengan cara yang benar, maka kita bisa membersihkan hidung kita itu dari hidung bagian luar, rongga hidung bagian luar sampai dalam itu akan kena air, kemudian kita keluarkan. Terus, jadi otomatis yang rongga dalam pun akan dibersihkan oleh air. Nah ini yang saat saat COVID melanda, orang yang berwudu dengan cara yang benar itu selalu mengatakan bahwa saya tidak masalah sih, sehat apa dan sebagainya. Karena ternyata salah satu manfaat berwudu itu adalah itu membersihkan rongga hidung kita, karena virus yang masuk melalui saluran udara, saluran nafas kita, salah satunya adalah hidung ya, itu akan melekat di permukaan mukosa dari rongga hidung kita. Nah, kalau kita minimal 5 kali dalam sehari kita bersihkan melalui wudhu, insya Allah tidak akan terkena kita. Ya. Nah ini yang saat COVID banyak memanfaatkan cara membersihkan hidung ini. Salah satunya itu dengan obat-obat yang membersihkan hidung itu yang disemprotkan masuk. Padahal sebenarnya kalau kita membersihkannya dengan berwudu saja, air yang bersih, insya Allah bersih. Ya. Kemudian kebersihan kulit dan rambut. Nah ini ketika kita mengusap air ke tangan kita, ke muka, ke wajah kita, ke rambut kita, ini air yang melekat pada permukaan kulit kita itu akan membuat kulit kita itu suhunya akan menurun. Ya, suhunya akan menurun. Jadi dia akan meningkatkan kelembaban dari kulit kita. Begitupun dengan rambut kita, ketika kita basuh ke kepala kita sampai ke akar rambut kita, itu akan meningkatkan kelembaban dari akar rambut kita, termasuk kulit kepala kita. Ya. Dan banyak ayat-ayat maupun hadis yang menerangkan keutamaan dari membersihkan kulit dan rambut ini melalui berwudu. Ya. Kemudian membersihkan kedua daun telinga. Nah, ini juga membersihkan kedua daun telinga ini, masya Allah, manfaatnya sangat besar sekali. Ketika kita membersihkan kedua daun telinga kita ini, di daun telinga kita saraf-saraf kecil sangat banyak ya. Kemudian ada pusat keseimbangan berada pada telinga kita. Kemaknaan dari fikih Islami pun bahwa dengan kita membersihkan telinga, kita mendoakan bahwa telinga kita ini hanya mendengar yang baik-baik saja,
yang bermanfaat buat kita, yang bisa memberi kemaslahatan bagi orang banyak. Dan yang terakhir ini membersihkan kedua telapak kaki. Begitupun dengan membersihkan telapak kaki ini sama dengan yang lainnya, manfaatnya pun sangat besar sekali. Ketika kita membersihkan kedua telapak kaki, terutama di sela-sela jari. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kamu berwudu, maka sela-selakanlah antara jari-jari kedua tangan dan kedua kakimu. Jadi yang benar itu ketika kita membasuh kaki itu, sela-selanya juga kita gosokkan masuk. Jadi harus kena semua permukaan sela-sela jari dan tangan, jari kaki dan tangan kita dengan air wudhu kita. Ya. Kenapa? Secara medis, secara ilmu kedokteran, kita ketahui salah satu penyakit yang sering bertengger atau sering menetap di sela-sela kaki maupun tangan itu apa? Penyakit apa? Ada kutu tuh, sarkoptes. Nah, kalau kita tidak bersihkan dengan baik, maka disitulah sarangnya. Di situ dia akan menetap, akhirnya akan menjalar kemana-kemana, akan terbentuk papul, papul berubah jadi akhirnya ada yang bisa sampai ulah, ya. Karena ulahnya ini Sarcoptes cabeus ini, dia masuk di bawah kulit kita, berjalan-berjalan, akhirnya menimbulkan gatal. Ya. Jadi kalau kita berwudu dengan benar selama setiap hari minimal 5 kali sehari, insya Allah penyakit-penyakit kulit, penyakit infeksi parasit, bakteri, insya Allah kita akan terbebas. Ya. Jadi kalau kita mau mengkaji ini tentang wudhu, masya Allah sekali. Ya. Belum yang lain-lain lagi mengenai mandi, mengenai tayamum itu sangat besar sekali faedahnya buat kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Ya. Nah, hitan. Tadi kan ada tahara, ada hitan, kemudian bercukur, ya. Ada terkait sex hygiene, ya. Sekarang hitan. Hitan itu ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad mengatakan bahwa ada 5 hal yang merupakan fitrah, ya, fitrah seorang manusia yang berhubungan dengan kebersihan badan, yaitu mencukur bulu, kemaluan, hitan, merapi kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Nah, ini sudah diriwayatkan, berarti ketika mereka meriwayatkan, berarti ada yang mereka lihat. Yang mereka lihat adalah Nabi Muhammad melakukannya. Jadi mencukur bulu kemaluan, hitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini semua, yang 5 ini, merupakan cara untuk menjaga kesehatan diri kita. Nah, hitan itu berasal dari khatana. Khatana itu adalah memotong bagian kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dipotong, ya, sedikit. Utamanya ini yang laki-laki, ya. Apa maknanya dari hitan? Hitan sendiri itu adalah salah satu bukti dan tanda bahwa Anda adalah seorang yang memeluk agama Islam atau telah masuk Islam. Ya, harus berhitan, tapi tidak semua orang berhitan adalah penganut atau memeluk agama Islam. Tapi orang yang memeluk agama Islam
yang mengatakan dirinya berislam harus melakukan khitan, ya. Jadi itu salah satu maknanya. Yang kedua, terbukanya glans penis, ya. Sebagaimana kita ketahui, glans penis ketika masih usia masih kecil itu permukaannya atau epitel permukaannya itu mukosanya itu tipis. Nah, tipis sehingga dia gampang atau rentan untuk terkena infeksi. Tapi ketika dia terbuka, dia secara alamiah akan membuat pertahanan diri dengan menebalkan epitel permukaannya, ya, berproliferasi. Jadi ketika berproliferasi, epitel permukaannya itu dia akan menebal sehingga untuk bisa lolos bakteri atau virus itu bisa lolos dari permukaan itu, dia akan kesulitan karena lumayan tebal ininya permukaannya. Kemudian ketiga itu mengurangi rangsangan sehingga ketika berjima suami dapat mengandalkan syahwat. Jadi ini salah satu makna dari khitan itu adalah seorang laki-laki itu bisa mengendalikan rangsangan, ya. Kemudian ketika kita melakukan khitan, ini salah satunya mencegah terkumpulnya smegma. Nah, ini yang pasien-pasien yang fimosis, jadi tidak bisa kelihatan glans penisnya, kemudian sulcus coronariusnya tidak terbuka. Nah, di situ itu kalau dia fimosis, dia akan terkumpul desquamasi, kemudian sisa-sisa misalnya habis kencing, kemudian tidak terbasuh dengan baik karena adanya fimosis, kemudian keringat dan sebagainya. Nah, inilah yang berkumpul berakhir dengan terbentuk smegma, ya, atau kita anggap sebagai kotoran, ya. Nah, yang terakhir bahwa ketika kita khitan, risiko terserang penyakit kelamin itu lebih rendah dibandingkan yang tidak khitan. Ya, sudah pasti, kecuali memang ada perilaku hidup atau perilaku seksual menyimpang atau perilaku seksnya yang tidak sesuai dengan syariat agama, ya, berganti-ganti pasangan, kemudian dengan sejenis dan sebagainya, ya. Biar sudah khitan, tapi kalau perilaku hidupnya seperti itu, ya resiko juga. Nah, ini yang dikatakan di sini ketika kita sudah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat, maka risiko untuk terjangkit penyakit kelamin itu lebih rendah dibandingkan yang tidak khitan, ya. Sudah pasti karena smegma juga tidak akan terbentuk, kemudian gampang membersihkannya, ya, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk khitan. Kemudian ini terakhir, ternyata setelah saya cari dapat hadis ini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda yang di sini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, ya, bahwa sebenarnya ada 10 macam fitrah. Tadi kan 5 macam, ya. Setelah terakhir saya dapatkan ini lagi hadisnya bahwa ada 10 macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak. Nah, ini tadi yang saya bilang yang menghirup air sebenarnya, ya, membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung. Kemudian memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja tuh cebok dengan air. Kemudian yang ke-10 itu
yang oleh Mus'ab, perawi hadis berkata, aku lupa yang ke-10, tapi aku merasa yang ke-10 itu adalah berkumur. Ya. Jadi sebagian dari fitra ini sudah ada di wudhu, sebagian lagi memang harus kita lakukan sendiri-sendiri. Seperti memotong kuku setiap minggunya, setiap pekannya, sebelum sholat Jumat, kemudian begitupun dengan bercukur, minimal 40 hari sekali kita bercukur bulu kemaluan. Kenapa kita harus bercukur? Ya pasti untuk higienitas dari kita. Ya, kalau tidak bercukur, bisa ada kutu, bisa ada ketombe dan sebagainya, gangguan kulit juga bisa. Apalagi kau tidak ganti-ganti pakaian dalammu, satu hari satu saja pakaian dalam, dari pagi sampai malam berkeringat. Nah, sarang penyakit. Kemudian begitu pula dengan bulu ketiak. Kalau bulu ketiak di sini dikatakan bahwa mencabut, ya. Tapi ada hadis juga saya dapat dia bisa mencabut di sini, tidak harus, tapi bisa diganti dengan mencukur atau apa ya, tawas ya, dia bilang penggunaan tawas kali ya. Kemudian memelihara jenggot. Nah, memotong kumis. Kenapa bisa memelihara jenggot tapi memotong kumis? Karena memotong kumis ini dari segi medis saja ya. Kalau kumismu panjang, mau makan, mau minum, ini rambut ini semua sarang-sarangnya ini tuh bakteri ya. Kalau kau tidak jaga ini semua, tunggu bakteri akan ngumpul di situ, begitupun dengan parasit kah atau virus bisa menempel sama situ. Nah, kalau kumis itu kan di atas mulut, kita makan apa semua, kalau dia panjang pasti akan kena makanan atau minuman yang akan kita masukkan ke dalam mulut. Selain kotor, dia menjijikkan juga buat orang lain, ya. Jadi kita disunahkan untuk memotong kumis, tapi jenggotnya dipelihara, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, ya. Nah, terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga personal hygiene kita? Saya rasa tadi sudah sangat jelas apa-apa saja yang kita harus lakukan, mulai dari khusus untuk diri kita sendiri, terutama tadi hadis yang terakhir ada 10 hal ini yang kita tidak bisa lewatkan, kita tidak bisa lupakan, harus bersyukur, harus bersiwak, istinsyak, kemudian harus cebok dengan air, ya. Itu harus kita jaga, mencukur bulu kemaluan dan sebagainya, berkumur, ya. Kemudian harus jaga pola makannya kita, apa yang kita makan harus kita jaga, baik itu dari wujudnya maupun cara mendapatkannya dan cara pengolahannya. Kemudian harus beristirahat ketika kita sakit atau ketika kita merasa lelah, ketika waktunya istirahat harus istirahat, ya. Jangan memaksakan diri, ya. Jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang mudaratnya besar terhadap kita, ya. Nah, untuk materi personal hygiene ini saya kira ini sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas, tapi waktunya yang saya rasa tidak cukup. Bisa mungkin di blog-blog lain akan dikaji lagi, atau dari adik-adik semua, karena kan yang tropis ini belum penelitian ya, belum ya? Tapi dok. Nah,
bisa dari materi ini sebenarnya banyak sekali terkait fikih keislamannya ya, dengan kesehatan. Masya Allah banyak sekali yang kita bisa teliti. Karena apa yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis sampai saat ini banyak yang belum terekspos atau belum sampai ada yang meneliti ya. Padahal semua yang dituliskan dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya, pasti ada manfaatnya ya. Hanya keterbatasan dari akal manusia, kemudian waktu manusia, sarana dan prasarana, hingga rahasia Allah itu belum terkuak seluruhnya. Ya. Ilmu kita ini hanya seperti satu biji beras saja dibandingkan satu dunia ini. Jadi, Masya Allah, kalau adik-adik mau meneliti salah satu unsur dari apa yang kita bicarakan tadi mengenai berwudu atau tahara, utamanya dalam kesehatan dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Atau pusing dengan materinya? Tapi ini materi sangat menarik sekali ketika kesehatan itu kita hubungkan dengan fikih, itu sangat menarik sekali untuk dikaji. Ya. Kita menghubungkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain. Insya Allah. Ternyata itu saling terkait, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Saya rasa di kelas ini ada juga yang dari pesantren, tuh yang sudah banyak mengkaji hadis, mengkaji ayat, Masya Allah. Bisa kita diskusi. Saya pun baru belajar, nanti masuk di Unismu baru belajar menghubungkan antara kesehatan dengan fikih keislaman. Jadi masih banyak sekali hal yang belum saya ketahui, atau adik-adik ada yang lebih jago atau lebih memahami, ya tidak apa-apa. Ada yang dari pesantren di sini, SMP-nya, SMA-nya, ini tidak ada yang berani. Pasti ada yang dari pesantren. Ada tuh dari mau anak. Dan berani yang tunjuk diri. Tidak apa-apa, kita diskusi. Saya senang sekali kalau diskusi yang begini-begini. Karena ini ilmu belum juga saya dalami. Ilmu yang baru buat saya. Jadi saya juga sekarang dalam proses belajar. Sama seperti kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai jam berapa kuliahnya ini? Tapi dok kalau dijadwal sampai jam 11.05 dok. Masih ada 30 menit. Coba saya tahu bilangnya masih bisa nambah ya slide-nya. Kita diskusi saja. Ada yang mau didiskusikan?
Ini kan blog kalian kedokteran tropis, jadi banyak-banyak penyakit-penyakit terkait personal hygiene, terkait dengan kesehatan lingkungan, ya. Jadi ketika kita hubungkan dengan sisi kesehatan, ya pasti arahnya ke kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Dan itu materinya sangat luas sekali, dan kalau kita kaji lebih dalam, sangat dalam sekali. Sekarang yang bergabung 91 orang. Yang lainnya mana? Yang pertama kali ambil ini ada berapa orang? Tapi dok ada 100, kurang lebih 118-an dok. 118 untuk angkatanmu saja. Iya dok. Kalau yang senior berarti Senior, ada 30-an, berapa? tapi dok tidak dok, ada kurang lebih 6 atau 5 dok. Oh, 6 orang saja. Iya dok. Oh, cuma enggak. Oh, saya kira tadi 130-an yang ambil. Oh, sedikit berarti temanmu ada berapa ini yang tidak masuk? 10, hampir 20 ya tidak masuk. Padahal kalau online begini kan tidak ada masalah. Kalau lagi sakit pun masih bisa di online. Sayang kalau dilewatkan. Ini manfaatnya online. Walaupun kita lagi sakit atau lagi ada kerjaan lain pun masih bisa online. Ini enaknya kalau online. Tapi tidak enaknya ya kalian akan tidak fokus kalau di rumah. Tapi tergantung sih orangnya. Dari sini ada yang kalian ingin tanyakan? Tidak ada. Langsung memotong, tidak ada. Ada yang ingin kalian tanyakan? Hah? Mengenai taharaka, wudhu itu banyak sekali manfaatnya ketika kalian kaji satu persatu itu. Saya bilang tadi, mulai dari membasuh tangan, mulai membasuh berkumur, itu bisa dijadikan salah satu penelitian efek dari berkumur, kemudian efek dari cuci tangan terhadap perkembangan mikroba. Terus mengenai siwak, bersiwak, apakah yang mana lebih efektif, bersiwak atau sikat gigi menggunakan pasta gigi. Nah, kayak gitu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Diam-diam semua. Ini diam karena takut atau tidak mengerti? Semoga mengerti semuanya. Tapi Setidaknya kalian bisa baca lagi karena banyak sekali referensi-referensi mengenai segi kesehatan, terutama mengenai personal hygiene. Ya, kalian bisa baca buku-buku segi kesehatan. Banyak sekali hadis, kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita atau yang menjadi rujukan untuk masalah personal hygiene ini. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah ada yang mundur ini, sudah jadi 89, sudah ada yang mundur satu orang. Kita akhiri saja kalau begitu ya. Semoga apa yang saya berikan hari ini ada manfaatnya. Kalau ada salah kata, ya datangnya pasti dari saya. Ya. Saya hanya sebagai penyampai, ilmunya asalnya dari Allah. Jadi kita sama-sama belajar. Semoga yang kita pelajari ini
minimal kita sendiri yang mengaplikasikannya sebelum mengajar orang lain. Nah, sebelum kita mengedukasi orang lain, haruslah kita dulu yang mengamalkannya, haruslah kita yang mengaplikasikannya. Ya. Minimal yang 10 tadi. Ya, 10. Oke. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. sama. Saya live ya. Tapi